Mari kita membaca bersama-sama dari Efesus pasal pertama ayat 1 sampai ayat yang keempat. Efesus pasal 1 ayat 1 sampai ayat keempat. Saya membaca 1 dan 2, saudara membaca 3 dan 4. Dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. 3-4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat celah di hadapannya. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kiranya berita-berita dari firman-Mu boleh menyentuh hati kami masing-masing, boleh merubah hidup kami masing-masing, boleh menggugah jiwa kami masing-masing, boleh membangunkan kerohanian kami masing-masing, dan boleh membawa kami kembali dari segala pikiran, konsep, dan kesalahan-kesalahan dari beriman kami, kembali kepada kebenaran yang sudah Tuhan wahyukan kepada kami. Dengar doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara sekalian, minggu lalu kita telah mengatakan tentang introduksi bagaimana Paulus menangani surat yang dikirim kepada gereja di Efesus. Saudara-saudara, gereja Efesus didirikan oleh Paulus. Gereja Efesus adalah satu gereja yang tadinya mempunyai pengertian-pengertian yang salah di dalam ajaran-ajaran dan pelaksanaan hidup beragama. Karena sebelum Paulus berada di Efesus, Apollo sudah datang di situ. Waktu Apollo berada di Efesus, dia pintar menguraikan kitab, dia seorang yang fasihnya cukup, dan dia memberitakan sesuatu yang bisa diterima baik oleh orang-orang di sana. Lalu mereka menerima sesuatu berkat daripada pemberitaan dia, dan mereka melaksanakan sesuatu keagamaan, yaitu dibaptiskan. Tetapi Apollo sendiri tidak mengenal apa arti baptis sesungguhnya. Apollo hanya membaptiskan orang-orang di Efesus sesuai dengan tradisi yang turun dari Yohanes Pembaptis. Sehingga pada waktu mereka dibaptiskan, mereka belum mengetahui tentang Roh Kudus. Mereka belum mengetahui tentang dibaptiskan dalam nama Allah, Bapa dan Roh Kudus. Jadi pada waktu Paulus tanya kepada Efesus, sudahkah engkau menerima Roh Kudus? Mereka menjawab, kami tidak pernah mendengarkan tentang Roh Kudus. Kalau demikian engkau sudah dibaptiskan? Kami sudah dibaptiskan. Dibaptiskan ke apa? Bagaimana? Dibaptiskan secara Yohanes Pembaptis. Maka Paulus mengatakan, engkau harus dibaptis ulang. Nah saudara-saudara, semua ini terjadi pada Kisah Para Rasul pasal ke-19. Dan bagian ini tidak menjadi tunjangan. It's not a support for rebaptism. Tidak menjadi sesuatu support atau satu tunjangan untuk orang Kristen harus dibaptiskan kembali. Saudara-saudara, karena baptisan yang mereka terima adalah baptisan Yohanes Pembaptis. Itu bukan baptisan Kristen, apalagi setelah Kristus mati, bangkit di dalam amanat agung. Dia berkata, pergi ke seluruh dunia, jadikan segala bangsa muridku, baptiskan mereka dalam nama Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah saudara-saudara, setelah Yesus mati dan bangkit, keselamatan itu sudah digenapi. Setelah Kristus bangkit daripada kematian, baru diberikan janji Roh Kudus turun kepada manusia. Nah mereka pergi ke seluruh ujung bumi mengabarkan Injil. Saudara-saudara, sedangkan orang di Efesus pernah mendengarkan khotbah yang setengah-tengah. Mereka mendengarkan pengertian firman Tuhan yang kurang tepat. Mereka menerima baptisan yang tidak cocok dengan ajaran dari seluruh kitab suci. Itu sebab mereka perlu dibaptiskan lagi. Jadi gereja-gereja yang bidat, kalau membaptiskan orang, lalu mereka kembali ke gereja yang benar, harus dibaptiskan karena ajaran bidat itu. Tetapi gereja-gereja yang sudah mengenalkan Allah Tritunggal, mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat, mengenal akan kitab suci sebagai firman Tuhan diwahyukan, yang di dalamnya terdapat pengampunan dosa dan hidup yang kekal, dan mereka sudah dibaptiskan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus.
mereka ganti gereja atau pindah ke gereja di sini, tidak perlu dibaptiskan lagi, baik dari Katolik maupun dari gereja-gereja Protestan atau Pentakosta yang lain. Jikalau mereka percaya kepada Allah Tritunggal, percaya kepada keselamatan Yesus Kristus, mereka tidak perlu dibaptiskan lagi. Tidak bisa katakan dulu percik tidak hitung, perlu diselam, atau selam kurang benar, perlu dipercik. Upacara baptisan itu soal yang tidak penting. Yang paling penting adalah makna di dalam baptisan dan nama di dalamnya kita dibaptiskan. Hal kedua, setelah Paulus memberitakan Injil di Efesus, maka dia mulai bertemu konflik dan tantangan-tantangan dari pikiran ajaran yang lain, baik dari orang agama lain maupun dari orang Yahudi atau mereka yang tidak setuju dengan Injil yang diberitakan oleh Paulus. Itu sebab perlu terjadi sesuatu pemberesan doktrin. Itu sebab pada waktu mereka yang tidak percaya mentertawakan sebagainya, Paulus meninggalkan mereka. Dan Paulus mengajak orang-orang yang beriman juga meninggalkan mereka yang ajarannya berbeda. Nah, ini apakah perpecahan gereja? Tidak. Ini adalah sesuatu penyaringan, sesuatu kesetiaan yang harus dikerjakan oleh gereja. Gereja selalu berada di dalam konflik. Kita harus mencintai semua sehingga kelihatan bersatu. Tapi kita juga harus mempertahankan iman yang sejati, sehingga kita tidak boleh sembarangan campur baur. Di dalam keadaan demikian kita berada di dalam konflik. Saudara-saudara, secara orang Kristen kepada yang di luar, biar kita bersatu. Kita orang Katolik, kita orang Protestan, kita orang Pentakosta, orang karismatik. Kita sama-sama percaya kitab suci satu. Kita sama-sama percaya Allah Tritunggal. Kita sama-sama percaya Yesus mati dan bangkit. Kita harus mempunyai sesuatu cinta kasih di dalam homogeneous love. Tapi saudara-saudara, di dalam doktrin yang benar atau tidak benar, terjadilah kadang-kadang sesuatu perdebatan yang tidak bisa hindarkan. Terjadi sesuatu perpisahan yang tidak bisa dihindarkan. Ini tercatat di dalam kitab suci. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 15, orang mengatakan percaya Yesus Kristus, nah cukup, mesti disundal lagi. Paulus berdebat sekeras mungkin dengan mereka, dan akhirnya mengakibatkan mereka harus pergi ke Yerusalem untuk tanya, karena mereka tidak mengakui akan otorita daripada Paulus. Kamu baru bertobat tidak lama, kamu kurang senior. Mari kita pergi ke Yerusalem, mari kita tanya kepada yang paling senior, yaitu Petrus, yang langsung diberi mandat oleh Tuhan Yesus Kristus. Waktu mereka pergi ke situ, akhirnya perdebatan itu mengakibatkan satu konsultasi teologi pertama di dalam sejarah. Dan akhirnya mereka tetap mendengar suara daripada yang senior, yaitu Petrus, untuk mengasahkan apa yang dikhotbahkan oleh Paulus. Saudara-saudara, perlukah sudah beriman masih disunat lagi? Petrus mengatakan, tidak perlu. Perlukah kita harus menjaga dan memelihara semua Taurat? Petrus berkata, sesungguh-sungguhnya dari nenek moyang kita sampai kita ini tidak pernah ada satu orang bisa menggenapkan Taurat. Tidak ada satu orang bisa menanggung kuk yang diturunkan daripada nenek moyang itu. Itu sebab dia mengatakan bukan perlu lagi disunat. Dengan demikian doktrin itu perlu sesuatu perdebatan untuk mendapatkan sesuatu kesimpulan sesuai dengan apa yang diwahyukan di dalam kitab suci oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, di Efesus terjadi hal-hal semacam demikian sehingga Paulus meninggalkan mereka yang ajaran yang salah dan tidak mau lagi campur dengan mereka. Dan Paulus menganjurkan orang-orang juga keluar dari mereka karena yang ngajar itu tidak beres. Sesudah itu mereka mendirikan satu tempat namanya Tiranus. Nah, saudara-saudara, orang Indonesia lebih kenal istilah Tiranus dari negara-negara yang lain, karena di Indonesia memang ada satu sekolah teologia yang namanya sekolah teologia Tiranus. Saudara-saudara, Tiranus itu ada sesuatu tempat di mana disewa satu tempat, lalu Paulus berada dengan orang-orang yang setia kepada firman Tuhan, berada mengajar doktrin yang benar di kamar di satu rumah, yaitu Tiranus. Dan di sana mereka sewa rumah itu sampai 2 tahun lebih lamanya. Di sana untuk berdebat terus. Untuk apa? Untuk menjaga, memelihara
kesetiaan kepada kebenaran Tuhan. Saudara-saudara, inilah sesuatu latar belakang Efesus yang begitu lain dengan tempat-tempat yang lain. Di Efesus